Oke, kembali lagi bersama saya di Dokter Channel. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang berbeda ya dari biasanya. Saya akan membahas tentang salah satu dari beberapa peliharaan saya, yaitu kura-kura. Nah, sebelum saya masuk ke kura-kura apa ini, kura-kura itu dibagi dua, yaitu kura-kura darat dan kura-kura air. Nah, peliharaan saya ini ada 3 kura-kura darat. Nah, kura-kura apa? Nah, yang pertama ini adalah kura-kura dengan jenis yang sama, yaitu kura-kura sulcata. Nah, kura-kura sulcata ini itu adalah kura-kura nomor 3 terbesar di dunia. Nah, setelah Galapagos dan Aldabra. Nah, jadi yang pertama adalah kura-kura Galapagos, yang kedua Aldabra, yang ketiga adalah ini sulcata. Nah, karena dia adalah termasuk kura-kura terbesar nomor 3 di dunia, maka dia bobotnya kalau di Wikipedia, nah itu bisa sampai 105 kg. Terus dengan panjang itu hampir 1 meter ya panjangnya, jadi besar sekali dan berat. Nah, kalau ini itu dulu pertama kali saya beli dengan ukuran plastron ya. Nah, jadi saya kenalkan dulu, ini adalah plastron. Nah, plastron yang ini ya. Nah, jadi kalau yang ini adalah namanya kerapas gitu ya, kerapas dari kura-kura. Nah, kalau kita mengukur panjang dari kura-kura itu biasanya adalah panjang plastronnya, bukan dari ekor sampai ke kepalanya, bukan. Nah, tapi dari panjang plastron dari ini ujung sampai ini. Nah, kalau yang ini, nah saya sebut namanya dulu ya biar gampang. Nah, untuk yang kecil ini, nah itu namanya Blastoise. Nah, karena saya prediksi jantan. Nah, kalau yang ini, yang agak besar ini namanya Goldie ya. Jadi atau Goldie sulcata lengkapnya. Nah, ini ukurannya 8 cm, kalau yang ini ukurannya 6 cm. Nah, keduanya saya beli 5 bulan yang lalu dengan ukuran yang sama, yaitu 5,5 cm. Nah, jadi pertumbuhannya itu berbeda ya. Nah, kenapa kok pertumbuhannya berbeda? Nah, salah satu ini ya. Atau sebelum saya masuk ke kenapa pertumbuhannya berbeda, tadi saya jelaskan ya biar jelas bahwa kenapa saya bilang tadi prediksi jantan dan betina, karena dia itu masih kecil. Nah, ketika masih kecil atau termasuk baby atau masih balita ini ya kura-kuranya, nah itu masih belum bisa kita validasi bahwa dia pasti jantan atau pasti betina. Nah, ini masih prediksi. Nah, saya prediksi itu karena saya lihat dari tingkah lakunya, keaktifannya, dan saya lihat dari ekornya. Nah, semua kura-kura rata-rata itu kalau jantan itu ekornya lebih panjang, kalau betina itu ekornya lebih pendek. Nah, seperti itu. Nah, itu masih prediksi ya, jadi belum dipastikan. Terus juga plastronnya, kalau misalnya betina itu datar, nah kalau misalnya jantan itu lebih cekung ke dalam. Nah, karena ini masih kecil jadi belum terlalu kelihatan cekungannya, belum terlalu bisa dipastikan bahwa itu benar-benar datar gitu ya, jadi terlihat hampir sama. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, terus tadi kan saya bilang bahwa saya beli ini di ukuran yang sama, yaitu 5,5 cm. Nah, dan sekarang sudah 5 bulan saya pelihara. Terus ukurannya bisa jadi sangat berbeda seperti ini. Nah, kenapa? Karena yang pertama itu ada perbedaan dari sisi ini ya, skutnya. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu yang namanya skut ya. Skut itu adalah jumlah kotak yang dipisahkan oleh garis. Nah, contohnya saya ambil satu dulu contoh. Nah, ini adalah garis pemisah antar skut, antar kotak. Nah, skut itu yang kotak-kotak ini. Nah, ini adalah garis pemisahnya. Nah, kura-kura normal itu jumlah skutnya adalah 13. Coba kita hitungnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini termasuk kura-kura normal dengan 13 skut. Kalau dia tidak normal itu bisa over skut atau lebih dari 13, bisa under skut atau kurang dari 13. Nah, ini adalah kura-kura normal. Untuk yang satunya Blastoise
itu juga bisa kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini juga kura-kura normal. Tapi ada perbedaan antara dua kura-kura saya dengan tipe yang sama, yaitu sama-sama sulcata ini. Kita lihat bahwa di sini itu garis pemisah antar skut itu sangat tebal. Nah, kalau misalnya di Blastoise ini garis pemisah antar skutnya itu sangat tipis. Nah, biasanya banyak orang menyebutnya itu thin line. Thin line itu garis tipis, gitu ya. Nah, jadi ini ya. Nah, garis yang tipis itu biasanya relatif lebih lama pertumbuhannya daripada yang garisnya tidak tipis atau tebal seperti ini. Nah, ya. Apakah itu benar? Nah, untuk sementara saya kira itu benar, gitu ya. Karena saya sudah coba ini. Ini adalah dua kura-kura sulcata dengan ukuran yang sama di waktu saya beli. Nah, sekarang sudah sangat berbeda. Nah, tapi biasanya yang lebih mahal itu malah yang thin line, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu dari kura-kura sulcata ini. Nah, setelah itu harga dulu ya. Nah, saya bahas harganya dulu. Untuk kura-kura sulcata ini waktu saya beli pertama kali, waktu ukuran 5,5 cm, yaitu baby ya. Nah, itu dengan harga yang paling atau kisarannya saja ya, jadi tidak langsung detail harganya ini, yaitu biasanya kalau baby itu 900.000 sampai 1,2 juta gitu ya. Nah, sampai sekarang kayaknya sekitar itu ya, tapi rata-rata yang paling banyak ditemui adalah di atas 1 juta gitu. Oke, lanjut ke kura-kura berikutnya. Nah, kura-kura berikutnya adalah ini. Nah, ini adalah kura-kura yang saya suka coraknya ya. Benar, coraknya itu bisa sangat wah ya. Nah, ini adalah kura-kura Indian Star. Nah, mungkin karena coraknya seperti bintang ya, atau star. Nah, kura-kura Indian Star ini berasal dari kura-kura berasal dari India ya. India, terus juga di negara sebelahnya India itu Pakistan. Nah, sebelahnya lagi itu Sri Lanka. Nah, itu bisa ditemui kura-kura ini, jenis ini yaitu Indian Star. Nah, kura-kura ini itu mempunyai skut yang sama dengan kura-kura saya sebelumnya, yaitu kura-kura sulcata. Jadi bisa dikatakan ini normal. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini termasuk kura-kura Indian Star dengan skut normal. Nah, kalau misalnya dia underscoot atau overscoot, nah itu bisa jauh lebih mahal harganya. Oke ya, saya sebut harganya dulu ya. Ini saya beli babynya itu di harga 3 jutaan. Nah, sekarang itu sudah ada yang menjual ini dengan harga 4 juta gitu ya, bahkan lebih seperti itu. Nah, karena memang kura-kura ini itu juga sangat diminati. Jadi sebenarnya kura-kura yang paling diminati menurut pengetahuan saya ya, itu yang paling diminati adalah sulcata. Nah, terus yang kedua adalah ini ya, Indian Star ini. Gitu ya. Nah, yang paling banyak ya, atau kura-kura sejuta umat lah gitu ya. Nah, jadi ini Indian Star. Nah, Indian Star saya ini termasuk ada Indian Star yang cukup unik, karena biasanya Indian Star itu tidak terlalu aktif seperti sulcata, tidak seaktif sulcata gitu ya, walaupun dia juga aktif, dan tidak serakus sulcata juga. Nah, kura-kura sulcata ini terkenal dengan kura-kura yang salah satu kura-kura yang paling gampang dipelihara, yang paling rakus, yang paling aktif. Nah, ini itu sudah menyamai dengan kriteria yang tadi. Nah, biasanya kura-kura Indian Star itu tidak terlalu aktif dan makanya juga tidak serakus ini sulcata. Nah, ini termasuk yang yang agak berbeda. Nah, jadi seperti itu untuk kura-kura ini asalnya ada di India, Pakistan, Sri Lanka. Kalau ini di Afrika, bisa juga ditemui di Ethiopia. Oke. Nah, mungkin itu sekilas tentang penjelasan dari kura-kura yang saya pelihara, yaitu kura-kura darat. Nah, untuk detail dari apa yang dimakan oleh kura-kura atau makanannya apa aja, setelah itu cara merawatnya, nah itu akan saya bahas di video saya selanjutnya. Oke, mungkin seperti itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih.